apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Kisah inspiratif datang dari kakak beradik asal Kabupaten Aceh Barat Daya, Nita Juniarti dan Randa Zahrial. Setelah berhasil mendirikan taman baca di kampung halaman, mereka memberikan edukasi dan motivasi kepada anak-anak dan pengurus rumah literasi Ranggi yang ada di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Berasal dari sebuah desa di Kabupaten Aceh Barat Daya, Nita Juniarti dan sang adik Randa Zahrial terus berupaya memajukan kampung halaman mereka dengan menggiatkan literasi. Pada tahun 2017, Nita berhasil mendirikan Taman Baca Masyarakat yang diberi nama Sigupai Membaco, yang berarti Gerakan Aceh Barat Daya Membaca. Dibantu oleh sang adik, Nita rutin membawa buku-buku bacaan ke berbagai desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Menjadi seorang relawan itu tidak harus selesai sarjana, tapi bisa jadi ketika masih kuliah. Nah, dari situ pekerjaan kita membawa buku ke anak-anak di pelosok di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, di sana itu kita cuma ngisi buku dalam ransel, kemudian bawa misal ke Pulau Nasi, ke Pulau Aceh kayak gitu. Nah, ketika saya pulang, pas lulus saya berpikir kenapa saya ketika di kampung orang itu mengadakan banyak hal gitu, tapi di kampung sendiri belum pernah. Nah, akhirnya saya membawa pulang pustaka ransel itu ke Aceh Barat Daya, tanggal 7 Januari 2018. Waktu itu Sigupai Membaca berdiri. Berkat dukungan dari berbagai pihak, kini Sigupai Membaco telah memiliki rumah baca permanen. Di sini, anak-anak tidak hanya dapat membaca buku, namun juga diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Belajar tentang bahasa dan sastra, seni, hingga lingkungan. Nita dan Randa juga terus berupaya meningkatkan kapasitas diri dengan rutin mengikuti berbagai pelatihan literasi di tingkat nasional. Seperti kali ini, mereka mengikuti kegiatan magang literasi nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah itu, Nita dan Randa juga meluangkan waktu mereka untuk mengunjungi salah satu rumah baca yang ada di Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan. Pada kesempatan ini, Nita dan Randa menghibur serta memberikan edukasi kepada anak-anak rumah literasi Ranggi. Mereka juga berbagi pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan TBM Sigupai Membaco kepada para relawan yang ada di rumah literasi. Selain itu, Nita dan Randa juga memberikan donasi buku untuk rumah literasi yang baru berdiri pada awal tahun 2021 ini. Kunjungan ke sini selain ya silaturahim, jadi dapat ada loh yang baru berdiri tapi semangatnya itu luar biasa. Apalagi kan ibu, biasanya saya panggil ibu itu udah pensiun, harusnya santai-santai, tapi ada mewakafkan rumahnya gitu untuk dijadiin pustaka dan anak-anak datang gitu. Kita punya program Lapi Bewa, layanan pinjam buku, tapi karena tempat kita kecil, dari dulu kita punya prinsip ketika kita mengeluarkan apa yang ada di dalam Sigupai Membaca, maka Tuhan akan mendatangkan yang lain, seperti itu. Makanya ketika kita dalam tahun ini masuk sekitar hampir 500 buku tahun ini, jadi kita harus mengeluarkan setengahnya. Jadi 250 buku disumbangkan ke tempat lain yang membutuhkan. Kami sendiri dari Rumah Literasi Ranggi ini kan masih baru banget. Jadi kesempatan Nita mau mampir di sini, sharing, bahkan mendonasikan sejumlah buku ya, bagus-bagus gitu. Kami tentu ini satu kesempatan baik, juga hal yang sangat kami syukuri.
Dan sharing-sharing dia juga itu pasti menjadi masukan buat kami yang masih baru sekali berada di dunia gerakan literasi. Apa yang telah dilakukan si Gupai Membaco, Nita Juniarti itu menjadi inspirasi buat kami dan banyak hal yang bisa kami ikutin, kami pelajari. Dan kami berharap teman-teman pegiat literasi lain juga akan menjadi link kami gitu. Sehingga kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama besar. Menyebarkan semangat literasi ke penjuru negeri adalah misi mulia yang dilakukan oleh Nita dan Randa. Semoga semangat ini menjadi sumber inspirasi kita untuk dapat berkontribusi dalam memajukan generasi. Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan menggait para seniman untuk membuat ilustrasi yang menggambarkan kerjasama Indonesia dan Amerika. Karya-karya seni yang ditampilkan berpusat pada tema lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Selengkapnya dalam liputan berikut. Melalui karya seni ilustrasi, Konsulat Amerika Serikat di Medan merayakan hubungan kerjasama antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Kediaman Garden Church, Konsul Amerika Serikat untuk Sumatera, menjadi lokasi pameran karya seni ini. Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Ye Kim, datang dari Jakarta untuk melihat karya seni yang ditampilkan. Pameran seni ilustrasi ini mengangkat beberapa tema yang mencerminkan hubungan kerjasama antara kedua negara, seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Pemerintah Kota Medan serta para aktivis dari berbagai bidang juga menghadiri acara ini. COVID-19 pandemic, I think, has reminded all of us on the critical necessity of us working together as countries and as peoples to fight viruses like the pandemic, the COVID-19 pandemic. So highlighting the importance of health cooperation is obviously a very timely topic. And then finally, I think education and people-to-people ties are the most fundamental aspects for all of us. So I really applaud the efforts of our young artists in highlighting what's so necessary for all of us to continue to prosper. Ada 3 seniman lokal Medan yang ambil bagian dalam pameran kali ini, yaitu Digi Doi, David Wijaya, dan Johan Satria. Setiap seniman membuat 3 karya seni ilustrasi sesuai dengan ciri khas masing-masing. Seperti biasa, Digi Doi menggunakan karakter komik untuk menggambarkan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara Johan Satria membuat lukisan tentang hubungan khusus Amerika dengan Sumatera. Lalu David Wijaya, seniman doodle, membuat karya yang menyoroti isu lingkungan, seperti perlindungan satwa liar, perambahan hutan di Taman Nasional Gunung Leuser, dan perubahan iklim. Nah, biasanya kalau doodle itu kan identik dengan monster lucu gitu. Nah, dari kegiatan ini malah saya coba menggabungkan style doodle dengan scribble. Nah, kalau bisa dilihat ada coretan-coretan yang kelihatannya acak atau tidak beraturan, itu sebenarnya adalah style scribble. Kemudian saya gabungkan dengan style doodle, yaitu mewakili elemen-elemen di dalamnya. Nah, dari kolaborasi doodle scribble itulah saya coba mencurahkan apa yang saya rasakan melalui kepedulian lingkungan ini menjadi sebuah karya doodle scribble. Guna mewujudkan pameran ini, Konsulat AS di Medan juga berkolaborasi dengan Clapham, pelopor coworking space di Kota Medan, dan Petai atau Pesona Tropis Alam Indonesia, sebuah yayasan yang fokus pada upaya konservasi hutan di Sumatera. Ya, kita ingin kerjasama dengan United States itu tetap tumbuh, tetap produktif, dan banyak ruang-ruang lain yang bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan. Dan kita memulainya dengan orang-orang muda, orang-orang yang bertalenta, dan itu asli orang kita, orang Medan, orang Indonesia. Seni selalu dapat menjadi sarana untuk berekspresi. Dalam karya seni ilustrasi para seniman muda ini, terkandung realita, aspirasi, juga harapan agar kerjasama antara kedua negara
membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Padang Sidempuan, Sumatera Utara dijuluki sebagai kota salak, meskipun kota ini bukanlah daerah penghasil salak. Tidak saja budidaya, salak di sini juga diolah menjadi aneka penganan yang menarik. Selengkapnya dalam liputan berikut. Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara memiliki topografi perbukitan dan lembah. Kota ini sendiri persis berada di daerah cekungan, dikelilingi perbukitan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Suhu rata-rata 25 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan sekitar 2.400 mm. Iklim ini sangat menunjang Padang Sidempuan dan daerah sekitarnya dalam sektor pertanian. Padang Sidempuan dijuluki sebagai kota salak, meskipun kota ini bukanlah daerah penghasil salak. Buah ini sebenarnya hasil alam dari Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya bersumber dari kebun-kebun petani salak yang tersebar mengelilingi wilayah kota. Sebelum pemekaran tahun 2001, Kota Padang Sidempuan pernah jadi ibu kota dari Tapanuli Selatan, dan para petani pun menjual hasil panennya ke kota yang terus berlanjut, sehingga buah ini jadi primadona bagi Kota Padang Sidempuan. Sentra produksi salak di sini sangat luas, meliputi beberapa kecamatan. Angkola Barat jadi sentra utama dengan luas area tanam salak terbesar dan jumlah produksi salak terbanyak. Di kecamatan ini, ada 2 desa penghasil salak, yaitu Desa Parsalakan dan Desa Sisundung. Desa Sisundung sendiri berada di area perbukitan. Mayoritas masyarakat di sini berkebun salak, yang diwarisi dari generasi ke generasi sebagai bentuk kearifan dan sumber penghasilan. Salak adalah tanaman hortikultura asli Indonesia dan memiliki prospek yang cerah karena pemerintah telah menjadikan komoditas ini jadi prioritas untuk ditingkatkan nilai ekspornya. Menteri Pertanian juga telah menetapkan dari 6 varietas salak unggulan nasional, 2 diantaranya berasal dari kawasan ini, yaitu salak merah dan salak putih. Buah tropis ini dapat diperoleh sepanjang tahun, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat lokal di sini. Emang unik sih, warnanya kan salak merah, biasa kan salak warna putih. Nah, ini salaknya warna merah, itu yang unik. Sama salak yang kulitnya itu warna hitam, itu hitam pekat. Ada yang manis asam, ada yang manis kelat, ada yang manis pahit. Jenis salaknya itu belum bisa dipastikan, soalnya setiap batang itu rata-rata berbeda. Jadi kalau untuk memastikannya itu, kalau ratusan lebih jenis salaknya. Kesegaran salak hanya bisa bertahan selama seminggu. Masyarakat lokal pun akhirnya terdorong untuk membuat salak menjadi produk olahan. Selain lebih awet, harga jualnya juga ikut naik. Itu kan beranjak karena waktu itu pas musim salak agak banjir dia. Jadi pemasarannya di suatu daerah itu terlalu bertumpuk. Jadi untuk mengurangi penumpukan barang itu kita istilahnya berpikir beberapa orang lah, tokoh-tokoh pendiri koperasi ini. Terus kita teliti lah cuman biar salak ini bisa kita olah untuk bisa makanan ringan lagi. Sentra industri salak ini sudah berdiri sejak tahun 2007. Bergerak di bawah naungan Koperasi Agro Rimba Nusantara atau Agrina Kabupaten Tapanuli Selatan. Usaha daerah ini memanfaatkan salak-salak dari kebun masyarakat, juga memberdayakan warga lokal. Salak yang diolah di sini berasal dari berbagai desa dan sudah melalui proses pemilihan. Ada banyak produk berbahan salak yang disulap jadi olahan, seperti madu, kurma, dodol, keripik, sirup, dan minuman berenergi. Dan yang kita lihat kali ini adalah proses pengolahan kurma salak. Teknologi yang digunakan sentra industri salak di sini masih tergolong semi mekanis, karena lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada tenaga mesin mutakhir. Produk-produk olahan ini pun selanjutnya dikemas
dan siap memenuhi pasar-pasar di berbagai daerah. Produk olahan ini menyelamatkan produksi salak yang tidak tertampung di pasaran. Keberhasilan industri ini sangat ditentukan oleh pengembangan komoditi salak dan pemasarannya. Ini akan jadi usaha pembangunan ekonomi jangka panjang. Diharapkan bisa menciptakan struktur ekonomi kokoh. Padang Sidempuan punya hasil alam melimpah dan jadi sentra salak Indonesia. Salak bukan saja tanaman khas, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakatnya. Inilah potret Padang Nadimpu atau Padang yang luas dengan segala primadona yang dimilikinya. Pemirsa, di segmen Sekitar Kita kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseruan dari pagelaran Pasar Budaya 2021 yang diadakan oleh pemerintah Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang. Tidak hanya itu, perhelatan ini juga menjadi ajang pembuktian dan peresmian Desa Denai Lama menjadi role model desa budaya. Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memilih Desa Denai Lama, Deli Serdang dalam penyelenggaraan acara Pasar Budaya tahun 2021. Perhelatan yang digelar di Agrowisata Paloh Naga Dusun 4 Desa Denai Lama ini merupakan inisiasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Desa ini dipilih sebagai desa pemajuan kebudayaan karena memiliki potensi dalam pengembangan desa budaya. Kenapa Desa Denai Lama terpilih menjadi salah satu desa budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang? Pertama, memang sebelumnya kita sudah mencanangkan desa wisata. Wisata yang kita bangun di sini adalah wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata pertanian. Jadi dari konsep wisata itu ada budaya yang memang kita tonjolkan untuk menjadi salah satu promosi wisata yang ada di Desa Denai Lama. Melalui itu mungkin pemerintah kabupaten melihat Denai Lama ini punya potensi sebagai salah satu desa yang konsen dalam giat budaya yang ada di Deli Serdang. Dan oleh karena itu kami memberanikan diri untuk mendaftarkan diri mengikuti event Desa Budaya ini. Setelah kita berkoordinasi dengan penggiat budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang, kemudian kita mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pelaku-pelaku budaya bersama masyarakat dan pemerintahan desa, kita duduk bareng untuk sama-sama kita menggali kira-kira potensi apa yang bisa kita naikkan dalam upaya untuk menjadikan desa ini sebagai desa budaya. Pasar budaya adalah salah satu contoh bagi kemajuan kebudayaan di tanah Melayu. Konsistensi dalam meningkatkan literasi budaya dapat dilakukan melalui seni musik, tari, bela diri, serta rangkaian unsur budaya lainnya. Pasar budaya juga merupakan bentuk dari terusan kegiatan yang pernah dilakukan pada masa Kesultanan Serdang di zaman dahulu. Acara yang digelar selama 2 hari ini menyuguhkan berbagai kegiatan budaya yang ada di Desa Denai Lama, seperti penampilan budaya dari sanggar-sanggar yang ada di Deli Serdang, tari-tarian, parade pakaian daerah, pameran kuliner, pertunjukan permainan tradisional, kenduri sawah, dan lainnya. Dari kementerian mengkondisikan kami untuk membuat satu gebrakan, karena tujuan dari program ini adalah bagaimana masyarakat bisa terberdaya dan dapat merasakan dampaknya secara langsung melalui budaya. Nah, produk-produk yang bisa dihasilkan melalui program ini adalah bisa berupa e-commerce, kemudian ada pasar budaya, ada festival budaya desa, kemudian ada workshop, dan lain sebagainya. Di hari pertama pelaksanaan, pengunjung langsung disambut oleh muda-mudi yang menggunakan beragam pakaian adat, seperti karo, simalungun, Melayu, Toba, Jawa, dan lainnya. Kemudian penampilan tari-tarian dari beberapa etnis. Nah, yang menjadi primadona dari perhelatan ini
adalah pameran kuliner. Di sini para pedagang makanan tradisional menjajakan berbagai penganan tradisional khas Denai Lama yang kini jarang kita temui, seperti lupis, sawut, getuk, jagung grontol, dangai, rasidah, dan lainnya. Panitia juga menyediakan spanduk informasi terkait makanan tradisional tersebut di stan pameran kuliner yang disediakan. Di malam harinya ada pertunjukan sendera tari cerita rakyat Paloh Naga. Tarian ini dikutip dari cerita rakyat sekitar, bercerita tentang sebuah paluh yang berbentuk naga, sehingga tempat tersebut diberi nama dengan nama Paloh Naga. Tarian ini juga menceritakan kehidupan masyarakat Desa Denai Lama dengan sawah yang terbentang luas di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Deli Serdang Hoirum Jamil mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan pasar budaya ini. Ia juga memaparkan upaya pelestarian warisan-warisan budaya yang semestinya harus tetap dijaga oleh masyarakat. Karena hal tersebut menjadi identitas budaya lokal yang bernilai tinggi. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Serdang menyambut baik atas keputusan dari Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana Desa Denai Lama salah satu desa yang tercatat sebagai desa budaya. Kebetulan saya sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Serdang, ini merupakan tugas wajib kita, di mana pelestarian budaya, kearifan lokal itu terus kita gali, sehingga nantinya anak cucu, khususnya di Kabupaten Serdang, itu tidak akan lupa dengan budaya, kearifan lokal yang terus harus dikembangkan dan diwariskan kepada mereka. Digelarnya perhelatan Pasar Budaya 2021, serta terpilihnya Desa Denai Lama sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan, merupakan suatu bukti bahwa Desa Denai Lama mampu menjaga konsistensi dari keberadaan kebudayaan yang ada di Kecamatan Pantai Labu, serta Kabupaten Deli Serdang. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.